Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Engkau Allah yang penuh kasih bagi setiap kami, Tuhan. Oleh sebab itu, sampai apapun yang terjadi dalam dunia ini, hendaknya kami selalu tertuju kepada Engkau. Kami tetap mengasihi Engkau. Kami tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Engkau. Berkati setiap kami, Tuhan. Hamba-Mu terbatas dengan semua pengetahuan, pengalaman. Tapi kiranya Roh Kudus, Engkau berbicara kuat bagi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami dengar tidak hanya sekedar kami dengar saja, tapi merupakan satu anchor, merupakan satu jangkar sau di dalam hati pikiran kami. Sehingga kehidupan kami dikendalikan oleh firman Tuhan. Hal-hal yang bukan daripada Tuhan, kiranya itu pergi dari pikiran kami seperti angin lalu. Tapi hal yang daripada Tuhan tertanam kuat dan sampai nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kabarnya pasti luar biasa, amin. Amin. Coba lihat kanan kirinya, bilang kamu luar biasa. Siap. Saudara yang kasih dalam Tuhan, terima kasih, ini minggu yang kedua saya bisa sharing. Terima kasih Ibu Gembala untuk waktunya. Untuk semua para pemimpin, terima kasih. Saudara, beberapa hari ini saya coba berdoa, coba merenungkan, coba discuss. Dan saya ingin membahas pada pagi hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dengan tema yang suka tema saya adalah fokus yang benar, the right focus. Katakan fokus yang benar. Siap, bilang kanan kiri, pastikan fokus kita benar. Nah saudara, kita akan baca sama-sama di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 18 dan 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Nah sebelumnya kalau kita tahu di dalam konteks ini, di dalam 2 Korintus pasal 4 ini, ayat yang ke-13 dikatakan begini, namun karena kami memiliki roh iman. Ternyata begini, waktu kita kan minggu kemarin kita merayakan, ya kan, kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Dan kita belajar, kita tahu bahwa Roh Tuhan sudah ada di dalam kita. Amin. Makanya di dalam pasal 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Jadi Roh Kristus yang ada di dalam diri kita adalah Roh Kristus yang sama. Amin. Kalau emak berdoa orang sakit disembuhkan, saudara juga bisa. Katakan amin. Loh kok kayaknya kurang yakin yang sebelah kiri saya. Yang kanan luar biasa, pro ke emak kayaknya, ya kan? Nah saudara, kenapa bisa sama? Karena Roh Kristus ada di dalam kita. Nah ayat yang ke-16 sampai 18 bilang begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Katakan tidak memperhatikan yang kelihatan. Kayaknya kurang yakin, iya kan? Karena kayaknya lebih suka yang kelihatan. Iya. Saudara, firman Tuhan jelas, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Waduh, kalau begitu kita tutup mata semua lah Pak. Nggak usah memperhatikan yang kelihatan. Tunggu dulu, konteksnya bukan tutup mata atau buka mata. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Coba kita lanjut.
2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 bilang begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Dia sedang berbicara dari awal tadi. Bahwa karena Roh Kudus, Roh Kristus, Roh iman dikatakan yang ada di dalam kita. Dia selanjutkan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Waduh, apa ini artinya? Iya kan? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Itu kabar baiknya. Kristus enggak mati hanya untuk satu orang, tapi Kristus mati untuk semua orang. Dikatakan supaya yang mati tadi bisa hidup. Dan tidak lagi hidup dalam dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Katakan untuk Tuhan. Bilang hidup saya untuk Tuhan. Kok kurang yakin kayaknya saya khotbah pagi ini. Amin. Saudara, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua, untuk mereka. Nah saudara, pernah nggak kita di dalam kehidupan kita kadangkala kepengen nyerah? Pernah nggak? Enggak ya? Itu hanya untuk orang yang nggak percaya aja, ya kan? Kalau saya nggak pantang menyerah, rock bottom, pantang menyerah, siap, ya kan? Saudara, pernah nggak Anda pernah merasa tawar hati? Wah, jujurnya cuma sebegini ya. Kayaknya kita harus mix ini ya. Kayaknya sebelah kanan ini dari tadi mantap ya kan. Sebelah kiri sedang merenungkan firman Tuhan. Yang tengah ya begitu ya, amin amin ya kan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, pernah nggak kita punya pengalaman seperti itu? Saudara, saya pun pendeta dari tahun 97 melayani, pernah saya alami itu. Saudara, kita nggak kebal untuk tawar hati. Kita nggak kebal untuk kadangkala dalam satu kondisi, dalam satu situasi kita kepengen menyerah. Kita bukan orang yang super karena kita sudah melayani Tuhan, wah aman aja, iya kan? Saudara, saya pernah mengalaminya. Bahkan kadangkala waktu saya mulai rasa, waduh kok belum kelihatan nih apa yang kita doakan muncul. Kadangkala mulai berpikir tentang pengalaman, mulai berpikir dengan yang lain-lain. Wah caranya mungkin ini lebih jitu, ngapain harus nunggu. Saudara, faktanya ini yang terjadi. Setan, saudara tahu setan? Bukan di kanan kiri saudara ya. Setan itu bukan orang di kanan kiri saudara. Saya cuma mau perjelas. Bahwa setan kepengen begini, memperbesar masalah saudara, masalah kita. Kenapa? Karena waktu saudara melihat masalah saudara besar, maka di situ meminimalkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Makanya masalah kecil kelihatan gede. Waktu kita mulai melihat seperti cara itu, maka kita sulit sekali untuk melihat kuasa Tuhan terjadi dalam setiap masalah kita. Setan suka buat begitu. Enggak usah kirim wewe gombel di depan saudara. Iya kan? Enggak usah kirim sundel bolong di depan saudara atau malam-malam mengganggu saudara. Enggak perlu. Hanya buat saja. Lihat ada masalah, langsung ciut, langsung kecil hati. Tuh, kuasa Tuhan sulit terjadi bagi orang-orang yang model kayak gitu. Amin. Bilang kanan kiri, itu bukan saya. Amin. Saudara, Galatia pasal 6 ayat 9 bilang begini. Janganlah kita jemu-jemu apa? Berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, saya percaya apa yang saudara dan saya tabur, apa yang kita lakukan, para pelayan di tempat ini, engkau enggak hanya sedang melayani manusia, tapi engkau sedang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan jelas, dia bilang begini, kalau saudara tidak jemu-jemu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka saudara akan menuai. Amin. Saudara, orang yang punya satu semangat, visi yang kuat, mereka akan selalu bersuka cita.
Ada tantangan? Oh, ya pastilah, nggak mungkin nggak ada tantangan. Beberapa dari kita yang di tempat ini, mungkin engkau datang dengan tawar hati pagi hari ini. Mungkin engkau datang dengan pergumulannya. Mungkin engkau sudah mulai tawar hati sama pasangan saudara. Mungkin ada situasi yang terjadi dalam kondisi pelayanan saudara di gereja, di dalam kepemimpinan. Mungkin engkau sudah berpikir, udah malas saya, sudah mulai tawar hati. Ya udah jalani aja seperti apa saja yang terjadi. Sudah tidak ada pengharapan. Saudara, saya mau beritahu, mari di dalam 2 Korintus yang kita baca, pasal 4 dan 5, dikatakan di sini bahwa kalau ada seseorang yang harus tawar hati, kalau ada seseorang yang punya alasan yang tepat bagi saya, dia hanya Paulus. Kenapa? Waktu kita belajar dari Paulus, dia di penjara. Saudara pernah di penjara? Mungkin jawabannya ada 1, 2, 3 orang kali. Saudara pernah dipukul? Saudara pernah mengalami cambukan? Mungkin kalau tinggal di Aceh mungkin bisa dapat cambukan. Paulus mengalami itu. Dia dilempar batu, pernah dilempar batu? Wah, nggak usah dilempar batu Pak, saya pernah makan batu. Kenapa? Karena di nasi saya ada batu kecil, iya kan? Kapal karam, saudara. Perjalanan Paulus waktu kita mempelajari tentang dia. Ini perjalanan yang berbahaya dalam kehidupannya. Makanya saya katakan, tapi kenapa dia di dalam statementnya, dia punya pandangan yang berbeda dari sebagian besar kita. Kadangkala kita gampang sekali menyerah. Kadangkala kita gampang mundur terhadap satu situasi. Karena kita berpikir, masalah saya Pak, Bapak tidak mengalami. Saya luar biasa sakitnya Pak. Coba kita bandingkan dulu, jangan dulu dengan Yesus lah, iya kan, terlalu ekstrim kayaknya. Nah, Yesus kan langsung main salib kan, siapa mau disalib di sini, ya kan? Salib mobil oke, tapi salib itu jangan, iya kan? Nah saudara, apa yang membuat Paulus berbeda sehingga kehidupan Paulus membawa dampak yang luar biasa? Apa yang membuat berbeda? Yang pertama kita belajar 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, benar nggak dia penderitaan ringan? Dilempar batu ringan, dicambuk ringan. Tunggu dulu. Kenapa dia bilang ini? Berarti Paulus ini gak benar ya. Orang yang bukan polos kayaknya ya. Kayaknya bermain kata-kata. Well, dia menulis tuntunan Roh Kudus. Jadi bagi saya semua tulisan ini adalah firman Tuhan, ilham dari Tuhan. Makanya waktu dia menulis, dia tidak sedang bermain kata-kata. Dan benar dia sedang menjalani hal itu. Dia katakan begini, perbedaannya dia katakan, karena dia sedang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Lebih dari apa yang bisa dia rasakan, lebih dari penderitaan dia, lebih dari tantangan hidup dia. Dia bilang, lebih besar dari segala-galanya. Saudara, kalau Paulus tidak punya perspektif yang benar, saya rasa tulisan-tulisan yang gak akan dimuat. Saya rasa dia gak akan menjadi satu rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia punya perspektif yang benar. Amin. Nah, coba kita lanjut next slide. Saudara tahu gambar apa ini? Kayaknya yang umur-umur senior pasti tahu. Iya kan? Ini Kodak. Iya kan? Saya ingat waktu memulai saya pelayanan, wah selalu setiap habis pelayanan pulang cuci semua, iya kan? Main cuci, iya kan? Bukan cuci di washing machine, bukan, iya kan? Kita pergi cuci, iya kan? Foto, cuci, selalu. Ingat ini dulu, saudara. Nah, Kodak Company pada tahun 80-an, tahun 70-an, dia menguasai industri film. Makanya orang yang pakai Kodak, kayaknya bangganya bukan main. Wah keren banget nih.
Nah, saat itu ada saintisnya dia menawarkan satu future digital kamera. Waktu ini ditawarkan kepada mereka, mereka tidak mau berubah. Kenapa? Karena lagi sukses keren banget. Jadi waktu mereka mengalami kesuksesan, membutakan mereka untuk berubah kepada yang lebih baik. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak mau. Malah saintisnya dibilang begini, kamu jangan bocorin apa yang sedang kamu temukan. Kalau diambil sama yang lain, kan bisa dilewati kita. Jadi disuruh diem, disuruh simpen. Gak usah dulu karena kita sedang mengalami kesuksesan. Ini bukan cerita omong kosong ya. Ini sejarah. Dan benar adanya. Nanti coba googling lah. Iya kan, pendeta-pendeta begini juga suka belajar-belajar yang begitulah, iya kan. Alkitab terus ya, perlu yang lain juga, iya kan. Nah saudara, pada saat mereka mengalami kesuksesan, mereka tidak mau berubah. Mereka sedang mengalami satu zona nyaman di dalam company mereka. Coba lihat sekarang, kita nggak butuh lagi kamera-kamera yang panjang, yang model kayak gimana, yang berat-berat. Dari handphone saja sudah bisa foto dan bagus. Sampai Bapak Gembala Aston foto saya di Barelang itu jadi viral. Siap. Orang bilang, wih bagus sekali yang foto ini ya. Saya bilang bukan yang foto, yang di dalam foto lah, iya kan. Iya, mereka ini terlalu menyepelekan yang mereka lihat, iya kan. Saudara, dari model foto biasa saja sudah bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Bahkan lebih daripada itu, untuk transfer. Sudah gak pakai zaman dulu. Sekarang tinggal transfer, langsung pindah tuh foto di handphone yang lain. Di device yang lain. Begitu cepat digital. Saudara, perkembangan yang terjadi begitu pesat. Kalau kita gak punya perspektif, kalau kita saat ini, kita mengalami kesuksesan, kita mengalami sesuatu yang luar biasa, perspektif saudara gak mau berubah, saudara suka yang begitu-begitu saja, saudara akan mengalami sesuatu yang besar yang sedang Tuhan mau kerjakan lewat hidup saudara. Saudara puas dengan apa yang saudara kerjakan. Nah saudara, setiap kita memiliki cara pandang, dan saya mau beritahu, perspektif are crucial in our life. Sangat penting sekali di dalam pandangan hidup kita. Kenapa saya sampai hari ini terus melayani Tuhan? Karena saya punya perspektif. Orang yang punya perspektif yang jelas, dia melayani, mau digosipin apa saja, dia tetap melayani Tuhan karena Tuhan yang dia layani. Amin. Amin. Ini wajah-wajahnya semakin berubah sedikit ya. Orang yang punya perspektif yang jelas, dia akan fokus dengan apa kata roh di dalam hatinya. Makanya miliki perspektif yang jelas. Nah coba lihat lagi ini. Next. What do you see? Siapa di sini yang lihat ini adalah gambar wanita senior? Enggak usah takut-takut, masa cuma satu engkau-engkau di situ ya. Enggak apa-apa, ini bukan masalah lulus ujian atau enggak lulus ujian, bukan. Ya kan? Siapa di sini yang lihat ini wanita muda dari belakang? Gitu. Dia menampak ke arah yang berlawanan. Enggak apa-apa, nanti bilang kalau saya bilang muda Pak, nanti bilang oh dasar mata cililitan gitu kan. Enggak ada ya. Saudara, ini bicara perspektif. Coba next slide-nya saya. Apa yang saudara lihat? Ada yang lihat gorila? Ada yang lihat pohon? Ada yang lihat singa? Ada yang tidak lihat apa-apa? Kayaknya butuh kacamata, iya kan? Nah saudara, perspektif penting. Setiap orang melihat sesuatu, dia punya cara pandang berbeda-beda. Makanya saudara jangan hanya berpikir bahwa cara pandang saudara yang paling benar. Amin. Sekarang kita fokuskan kepada perspektif kita sesuai dengan firman Tuhan.
Makanya Paulus dia punya perspektif. Dia bilang begini, saya mengalami semua itu. Saya mengalami penderitaan. Tapi saya memilih untuk melihat kepada yang kekal. Amin. Beberapa dari kita cuma sibuk yang sementara. Kita hanya terlalu berurusan dengan yang sementara. Sehingga mengganggu kehidupan kita. Mengganggu pertumbuhan kita. Mengganggu perjalanan iman kita. Paulus bilang jangan. Ayo sama-sama seperti dia. Dia bilang dia memilih untuk melihat kepada yang kekal. Makanya waktu dia melewati semuanya, saudara, dia bisa bilang begini, saya bisa bersuka cita. Saudara, maaf, hanya orang sinting yang di penjara dia bilang begini, aku bersuka cita. Waktu saya baca, saya bilang kayaknya ini kebanyakan dipukul. Rada terganggu otaknya mungkin. Dia bilang aku bersuka cita. Tuh, siapa di sini yang mau dipenjara dan bilang bersuka cita? Ayo. Ya kan? Paulus bilang begitu. Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 menunjukkan kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa Paulus sangat realistis, katakan realistis. Dia realistis, dia mengerti bahwa rasa sakit itu nyata. Benar nggak? Dia tahu bahwa tubuh tidak sekuat seperti sebelumnya. Betul nggak? Tubuh saudara nggak akan muda terus. Mimpi kali, kalau kita kepengen muda terus, wajah mungkin boleh baby face, tetapi tubuh saudara nggak bisa lah baby face. Bener nggak? Ngangkat sedikit sudah, aduh, loro boyo re, iya kan? Itu tandanya apa? Umur, sadar, iya kan? Beda saudara, waktu masih muda saya ingat, wah main bulu tangkis lipat-lipat begini, asik sekali. Sekarang rada hati-hati, iya kan? Kalau licin agak, ya lebih berhikmat lah, iya kan? Dulu bola di ujung masih lari kenceng walaupun jatuh terguling-guling, iya kan? Berani. Sekarang ya dilepaskan, direlakan sedikit-sedikit, iya kan? Kenapa? Mau maksa itu tubuh saya bisa bermasalah. Jadi saya mau olahraga supaya sehat, bukan supaya saya diurus di rumah sakit. Iya kan? Kalau ada yang seperti itu, ayo ikutilah cara saya. Itu yang lebih baik. Saudara, Paulus dia realistis. Dia bilang tubuh kita, semakin kita senior umur kita, semakin lama dia bilang begini, udah beda kayak dulu. Makanya Paulus menulis dengan jelas. Tetapi dia bilang begini, perspektif yang dia beritahu tubuh memang seperti itu. Tapi dia bilang begini, tetapi kita diperbarui dari hari ke sehari. What? Kenapa dia bisa melihat bahwa walaupun tubuh dia semakin merosot, tapi dia bilang begini, ada yang dibaharui dari hari ke sehari. Saudara, boleh saudara, sekarang cara nyembah beda dengan dulu. Boleh saudara, sekarang cara jalan saudara beda dari seperti yang dulu. Tetapi ingat ini, roh saudara mengalami sesuatu yang semangat yang luar biasa di dalam Tuhan dari hari ke sehari. Amin. Kita mengalami itu. Nah saudara, oleh karena itu pengalaman, dia bilang penderitaan ringan yang sesaat. Kenapa sampai dia buat statement penderitaan ringan yang sesaat? Dia bilang begini, kalau saya mau bandingkan dengan kemuliaan yang kekal, saya pasti aman. Saya pasti mau lewati penderitaan itu. Karena kemuliaan yang kekal. Saudara, perspektif penting sekali. Paulus punya perspektif. Kalau hidup kita ini untuk Tuhan, maka segala yang kita kerjakan seharusnya hanya kepada satu oknum fokusnya, yaitu memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, bukan untuk manusia. Saudara, bolehlah dipuji karena engkau mungkin berbuat baik, tapi jangan puas dengan pujian manusia. Ya kan? Ada bahasa Ibrani. Siap ya. Bahasa Ibrani, pagi tahu, sore tempe. Iya. Itu bahasa apa itu? Majas Surabaya ya. Saudara, pagi ngomong apa, sore berbeda lagi yang lain. Kadangkala manusia bisa memuji saudara dalam satu bagian.
Tapi bisa aja nanti dia menghujat saudara. Saudara, sudahlah. Enggak usah kita fokus kepada hal yang seperti itu. Kita fokus kepada apa? Kita fokus kepada gambar yang kekal yang sedang Tuhan buat bagi setiap kita. Amin. Nah saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 1-5 bilang begini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang kedua, selama kita di dalam kemah ini, dikatakan kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Paulus beritahu bahwa kemah ini seharusnya tetap berjalan kepada gambar yang Tuhan mau. Karena kemah ini akan kembali kepada satu kediaman yang permanen. Waktu bahasa Inggris dikatakan begini, kemah. Tetapi waktu dia lanjutkan dikatakan gini, suatu building. Beda antara kemah dengan building. Bahasa Indonesia dikatakan sama. Indonesia ini terjemahannya kediaman-kediaman. Bahasa Inggris dikatakan kemah, itu berbicara sesuatu yang sementara. Makanya kita ini di dunia ini hanya kemah kita. Amin. Kemah kita hanya sementara. Nah, ada bangunan tetap kita nantinya. Oleh sebab itu, waktu kita punya perspektif seperti itu, yang terjadi dalam kehidupan manusia, dia akan tahu apa yang harus dia kerjakan selama dia ada di bumi ini. Nah saudara, kita tahu bahwa di dalam bumi ini, dalam dunia ini, kita pasti mengalami sakit. Kita kadangkala kita takut. Kita kadangkala kita menghadapi sesuatu dan kita mulai bimbang. Well, saya nggak mendukung pandangan itu, tapi jalani itu. Ingatkan kembali diri kita. Pada waktu kita mulai takut, pada waktu kita mengalami rasa sakit, pada waktu kita mulai gundah gulana di dalam perasaan pikiran kita, ingat, kita hanya sementara. Amin. Sehingga perspektif kita yang akan menuntun kita, sehingga waktu kita berjalan dengan iman, kita nggak berjalan terhadap apa yang kita lihat saja. Saudara boleh lihat, ada sakit yang mungkin sampai hari ini belum disembuhkan Tuhan. Saudara mungkin sudah malas, waduh ini sudah berdoa, sudah pakai jurus apa, sudah minta didoakan sama pendeta yang paling mantap, yang selalu kalau berdoa kelihatan kesembuhan terjadi. Tapi kenapa nggak terjadi? Saudara, ingatkan pada diri pikiran kita, bahwa kita sedang hidup bukan hanya dari apa yang kita lihat saja. Amin. Tetapi sesuatu yang sedang disediakan, itu luar biasa bagi setiap kita. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 2 mengatakan bahwa ketika Yesus datang kembali dan kita bertemu muka dengan muka, kita akan memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang real yang seharusnya. Oleh sebab itu selama kita di bumi ini, kita harus sadar, jangan terlalu sibuk dengan tubuhnya, kamu habiskan semua energi saudara dengan tubuh yang sementara ini. Saya nggak katakan menjaga tubuh itu tidak baik, tetapi over itu juga tidak baik. Amin. Amin. Iya kan? Suruh melayani, pergi ke jalanan. Oh, nggak bisa Pak, saya nggak bisa hidup dengan orang-orang seperti begitu, ya kan? Terlalu bau di mana-mana. Well, saudara, ayolah kita fokus kepada yang kekal. Yang kedua, berbicara tentang accountability. 2 Korintus 4 ayat 18 katakan seperti demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kedua, kita berbicara tentang accountability, tanggung jawab yang harusnya kita punya. Waktu kita memiliki perspektif yang benar, maka kita akan melihat dengan cara Tuhan. Mungkin
Mungkin sesuatu terjadi dalam rumah tangga kita, hubungan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, mungkin dengan orang lain di dalam bisnis kita. Tapi karena kita punya perspektif yang benar, maka kita akan bertahan kepada sesuatu yang kekal yang sedang Tuhan siapkan. Yang kedua, waktu kita memahami bahwa tujuan di dalam kita hidup ini, ada tanggung jawab yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita nggak akan sia-siakan hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 9-10 katakan demikian. Sebab itu kami juga berusaha, baik kami yang diam di dalam tubuh ini maupun kami yang diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Saudara, tanggung jawab setiap kita adalah kita terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Amin. Itu tanggung jawab setiap orang percaya. Saudara, apa yang menjadi ambisi saudara? Apakah menyenangkan Tuhan atau apa? Kadangkala kita dijebak dengan yang lain. Seharusnya di dalam setiap orang percaya yang ada, hanya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan, harusnya itu yang ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bayangkan saudara, setiap kita di tempat ini, kita datang ke tempat ini, kita punya fokus, perspektif kita benar, dan kita tahu tanggung jawab kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita datang ke tempat ini, maka suasana ibadah pasti akan sepenuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kenapa? Karenanya Tuhan yang dimuliakan, bukan pribadi lepas pribadi, bahkan bukan pengkhotbahnya sendiri. Semua kita fokus kepada satu oknum, yaitu raja di atas segala raja. Makanya waktu itu terjadi, orang akan menikmati persekutuan di dalam rumah Tuhan. Saudara, coba next slide. Beberapa dari kita, kadangkala kita terjebak, ya wes yang penting saya diselamatkan, selesai. Saya setuju bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, free gift. Amin. Kurang yakin? Atau belum diselamatkan? Sebentar kita baptis massal. Iya kan? Nah, keselamatan itu pemberian dari Tuhan. Waktu saudara mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara selamat. Nggak perlu yang lain. Hello? Jangan dipotong di sini, ya. Kalau dipotong di sini selesai saya. Saudara, tapi kalau dalam kehidupan manusia ada upah yang siap menanti setiap orang percaya. Nah, kita terlalu sibuk antara keselamatan, kita lupa di dalam setiap perjalanan kita ada upah yang sedang menanti. Makanya kalau saya sejajarkan ini, keselamatan itu kasih karunia, tetapi upah itu pekerjaan setiap kita. Makanya jangan jadi orang Kristen yang malasnya nemen lagi. Pakai rumus apa? Sedang berdoa Pak Pendeta. Itu padahal malasnya bukan main. Pakai kata berdoa. Pertanyaannya, benar nggak? Kamu ngerti nggak arti berdoa? Karena berdoa itu mendengar apa yang Tuhan katakan dan melakukan apa yang Dia minta. Itu doa. Doa bukan cuma kata-kata paling keren kita keluarkan. Iya kan? Doa itu bukan cuma sekedar lip service kita bilang begini, oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Cuma mau doa makan ya. Engkau menciptakan segalanya. Hutan-hutan, tanah, semuanya Engkau ciptakan. Ini cuma mau doa makan, dia keliling dulu. Sampai petani-petani diberkati oleh Tuhan. Nasi yang ada di depan kami itu dari beras yang luar biasa, Engkau yang membuat segala sesuatu di luar dari hama dan orang cuma mau makan sibuk aja. Dan dia bilang itu doa paling keren. Siapa bilang? Hello? Doa bukan tanding-tandingan, perkataan yang paling keren. Makanya saya mau beritahu, semua kita di tempat ini yang percaya Tuhan bisa berdoa. Amin. Karena bukan sesuatu yang kelihatan wah mantap sekali gitu kan. Ya kan? Apalagi ada pendeta yang kelas mantap,
kita ikuti doanya, kita tulis, seolah-olah Tuhan lebih dengar yang itu dibanding doa kita. Siapa bilang? Nah saudara, upah itu karena kita bekerja. Makanya engkau yang gak bekerja gak mungkin dapat upah. Mau selamat ya selamatlah, tapi mau upah engkau harus bekerja. Kedua, salvation bicara itu free gift. Tetapi kalau bicara tentang upah, rewards, itu earn, didapat dari pelayan-pelayan yang setia. Amin. Saudara, yang satu free gift, namanya keselamatan, free gift dikasih sama saya. Tetapi untuk saya menghidupi, untuk mendapatkan upah itu, saya harus menjadi pelayan yang setia. Bukan hanya puas dalam keselamatan. Kemudian salvation is what Christ did on the cross for us. Apa yang Kristus sudah selesaikan di salib bagi setiap kita. Tetapi rewards, what we do for Christ. Apa yang kita kerjakan sebagai hamba kepada Sang Raja melalui kuasa daripada Roh Kudus. Makanya orang yang percaya Tuhan seharusnya bukan orang yang malas. Katakan amin. Kalau saudara punya karyawan dan dia bilang Kristen tapi dia sering terlambat datang kantor, kayaknya perlu dibimbing dia supaya menjadi orang Kristen yang benar. Karena itu pasti bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Nama boleh, KTP boleh, tapi dia bukan percaya sungguh-sungguh. Orang yang percaya sungguh-sungguh contohnya seperti Paulus. Nah saudara, salvation berbicara tentang present. Engkau percaya Yesus, hari ini engkau diselamatkan. Tetapi rewards bicara tentang future. Engkau mungkin gak lihat sekarang. Engkau mungkin sudah berjerih payah, bekerja luar biasa, melayani luar biasa. Belum terlihat, it's okay. Karena upah menanti-nanti. Amin. Bagi orang yang setia. Kemudian salvation sama kepada semua yang percaya. Tetapi upah beda-beda. Halo? Upah itu bergantung apa yang saudara kerjakan. Keselamatan sama, semua selamat, yes. Tapi bicara upah beda-beda. Makanya kalau saudara ada seorang bos yang punya usaha, nggak mungkin dong saudara akan bayar sama kepada yang paling rajin dan yang tidak. Betul nggak? Enggak dong. Saudara pasti akan menghargai kepada orang yang kerja keras, yang luar biasa, imajinatif, dan segala macam. Dibanding yang satu itu cuma disuruh, ya pergi, iya gini. Ya wes berarti hidupnya dia seperti itu aja standarnya. Saudara, salvation bicara tentang kesetiaan daripada Tuhan. Tetapi rewards bicara tentang kesetiaan setiap pribadi kita. Nah saudara, gereja jarang bawa seperti ini. Generasi sekarang cuma sibuk dengan salvation. Makanya hidupnya kurang daya juang. Saya mau beritahu, kenapa sampai detik ini saya terlalu semangat terus. Saya tetap fokus. Tante tahu siapa saya. Ngobrol apa saya tetap fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan. Yang Tuhan taruh dalam hati kami. Karena saya tahu ada rewards. Karena saya sedang mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara, mari kita sama-sama. Jangan menjadi malas-malas. Amin. Dibutuhkan. Tuhan itu menghargai orang-orang yang setia. Makanya firman Tuhan jelaskan, dikatakan ada yang dikasih talenta sekian, tetapi nggak setia, ya kan? Malas, diambil dikasih yang kepada yang setia. Itu Bapak kita di surga kasih tahu, dia gambarnya jelas. Dia butuh orang-orang yang benar bekerja keras, yang benar-benar setia di dalam ladang Tuhan, dalam melayani, dalam melakukan apa yang menjadi tujuan daripada hidup kita. Makanya Paulus, dia penuh dengan suatu semangat yang luar biasa. Kembali, bagaimana dengan saudara? Yesus menjanjikan untuk upah bagi setiap kita. Dia berjanji. Saudara, hidup ini harus penuh dengan tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang sedang Tuhan taruh dalam hidup kita? Engkau sebagai bapak keluarga,
Sudah nggak jadi bapak keluarga yang baik? Engkau menjadi ibu di dalam keluargamu, sudah nggak menjadi ibu yang baik? Oh sudah Pak, tiap pagi aku masak untuk anakku, aku persiapkan, cuci bajunya dan segala macam. Well, lebih dari itu. Sudah nggak kita memikirkan sesuatu yang kekal? Kekal itu berbicara value Bapak Ibu. Kekal itu berbicara sesuatu yang bukan hanya bisa kita kasih secara kasat mata. Ajaran-ajaran orang tua yang bicara, nak jangan patah semangat kalau ada tantangan. Itu kekal. Itu nilai. Makanya generasi yang mendengar orang tuanya, melihat orang tuanya luar biasa. Waktu mereka bertumbuh, mereka kepengen jadi seperti orang tua mereka. Kenapa? Karena mereka bilang begini, orang tua saya itu loh Pak, waktu mereka melakukan satu gak mau pantang menyerah. Saya bilang keren, follow them. Saya bilang mereka satu pola yang bagus, lakukan. Itu bicara kekekalan. Sudah kadang-kala kita berpikir apa yang bisa saya kasih untuk anak-anak kita. Rumah mewah, kendaraan mewah. Saya mau beritahu, rumah mewah sekalipun kalau anak itu tidak melihat dengan cara yang kekal, tidak punya nilai, dia akan menghancurkan rumah itu hanya dalam sesaat. Pernah dengar kan? Ada usaha dibangun sekian turunan keluarga, hanya dihabiskan kepada generasi selanjutnya. Sebelumnya kita tahu usaha itu, wah terkenal di mana-mana. Oh, sebut aja dia punya merek, pasti orang tahu. Bagi saya, mungkin kegagalannya karena dia nggak melihat kepada yang kekal. Dia nggak fokus kepada value. Dia hanya fokus kepada apa yang bisa dia kasih. Saudara, mari. Saya nggak katakan nggak usah kasih rumah untuk anak-anak kita, bukan. Tapi lebih daripada itu, kasih mereka tanggung jawab. Waktu kita punya anak-anak yang luar biasa, dikasih rumah, punya tanggung jawab. Kita datang ke rumah itu, kita akan merasakan nyaman dan indah sekali. Karena mereka menjaga rumah yang diberikan. Amin. Saudara, yang ketiga. 2 Korintus 5 ayat 14-15 bilang begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang ketiga, berbicara tentang kasih. Mungkin kita sudah mendengarkan saya waktu di pantai saya bicara tentang kasih ini. Sedikit review lagi lah, karena suasananya kurang mantap, hujan-hujan ya. Kali aja mungkin ada yang lupa, iya kan? Kayaknya lebih ingat waktu makan, iya kan? Apalagi di belakang ada yang bakar-bakar, wah cuma ingat makannya bakar tuh, wow enak sekali, iya kan? Firmannya apa? Pokoknya bagus lah Pak Jeffrey itu, iya kan? Gitu aja, bagusnya apa? Pokoknya mantap sudah gitu ya. Saudara, ingatnya apa? Makan di belakang, iya kan? Ingatnya apa? Pantainya. Saudara, ayat ini memberitahu bahwa kasih Kristus yang menguasai kami. Waktu saudara mau menjadi impact, dampak, saudara harus bermodalkan kasih. Dunia butuh kasih itu dengan nyata. Nah kita berpikir cinta kasih ini adalah satu motivasi yang biasa saja. Saya mau beritahu, waktu dulu mungkin kita pernah tahu, saya nggak ngalaminya, tapi waktu saya konseling kepada yang masih muda ini pacaran. Satu ketika di Surabaya, ada seseorang wanita, ya anak muda, tidak mau keluar kamar. Kenapa? Karena baru putus cinta. Tiba-tiba mamanya telepon, Kak Jeff, tolong Kak Jeff, si ini gak mau keluar kamar sudah 3 hari. Hah? Terus dia makan apa? Saya pikir ya sudahlah, paling dia makan online gitu, pesen apa bisa dapat kan. Enggak ternyata, bener enggak. Saya takut tidak ada apa-apa, saya ketuk-ketuk gak mau keluar. Tolong Kak Jeff. Singkat cerita saya telepon, Kak Jeff punya diterima, orang tua gak diterima. Iya kan? Biasa Kak Jeff masuk dengan jurus baik ya, masuk, yuk kita ketemuan. Singkat cerita saya diizinkan bawa dia keluar, ngobrol. Saudara, ngobrol akhirnya hari itu mau makan. Saya foto, saya kasih mamanya.
Cik, lihat sudah makan. Bagus Kak Jeff, sering-sering lah dibawa keluar dalam batinku. Bukan anakku sering-sering bawa keluar kan gitu. Nanti masalah ada yang foto bilang ini, Pastor Jeffrey sedang berada di luar dengan seseorang yang tidak diketahui, kan bahaya. Nah saudara, waktu seseorang kemasukan cinta, pasti dia akan melakukan apa yang dia rasa itu benar. Betul nggak? Saudara, makanya dikatakan begini, kasih atau cinta kasih itu hal yang paling kuat di dalam kehidupan seseorang. Masalahnya kalau kita berpikir tentang kasih menguasai kehidupan kita, kita berpikir kasih itu hanya nerima. Enggak. Coba kita lihat ini yang saya bahas kemarin. Next slide. Dimensi kasih ini yang kadang-kala kita lupa. Kita berpikir kasih itu hanya menerima. Ternyata dimensi kasih ini ya seperti dua mata uang yang gak bisa terpisahkan. Yang pertama dikatakan dalam Roma 15 ayat 7 begini. Sebab itu terimalah satu yang akan yang lain. Saudara gak bisa praktek kasih kalau saudara gak punya bisa menerima satu dengan yang lain. Amin. Terima. Wah tapi itu Pak menjengkelkan, bukan main loh Pak. Jawabannya terimalah. Amin. Berat ya? Ya menjengkelkan dia Pak, iya kan? Iya kan? Saudara, terima. Karena saudara nggak akan pernah bisa menunjukkan kasih itu sebelum saudara menerima. Makanya Yesus memilih manusia diterima dulu, baru kasih itu bisa tersalurkan. Dia menerima kita apa adanya. Amin. Yesus nggak pernah pilih-pilih. Oh kamu yang sering khotbah mantap, tak terima ya karena kamu mantap. Enggak. Mau saudara model apa saja, saudara model menyakitkan sekalipun, Yesus bilang begini, saya menerima engkau. Saudara, waktu kita diterima sama Tuhan, kita punya akses, ada hubungan. Tapi gak berhenti. Makanya ada orang yang pro hanya menerima. Ya sudahlah kita terima semua. Sudah model gini terima ya kan. Sudah bikin model terima aja. Akhirnya gereja ini jadi gereja teraneh. Yang tidak ada tujuan. Karena cuma terima saja. Makanya dimensi yang satu dibilang begini, Roma 15 ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk menasehati. Ternyata kasih selain menerima harus menasehati. Amin. Jadi bukan hanya sekedar menerima, tapi kita menasehati. Bahasa Inggrisnya dikatakan to instruct, to warn. Terus apa lagi? To rebuke. Iya kan? Untuk menyadarkan, to discipline. Itu kasih ternyata. Makanya coba perhatikan, orang tua kita kalau nggak pernah disiplin anaknya, apa yang terjadi dengan anak kita? Aneh banget pasti. Atau yang satunya, orang tua yang hanya disiplin terus, anak salah sedikit disiplin, kasihan anak itu hidup penuh dengan ketakutan. Iya kan? Wah kayak mau mencoba itu takut. Kenapa? Orang tuanya suka disiplin, terus ekstra bener-bener. Makanya di sini kita belajar. Waktu kita bicara tentang kasih, dua ini. Sudah nggak kita dikuasai roh sehingga kita beri dampak bagi orang lain? Sudah nggak kita terima orang lain? Sudah nggak kita menasehati mereka dengan cara yang baik tentunya dong. Nggak merasa kita lebih baik dari orang lain. Kita punya pergumulan sendiri, orang lain punya pergumulan yang lain. Saudara, kasih ini dibutuhkan. Next slide. Anda tidak akan pernah dapat menjelaskan kasih dengan benar. Apapun pengalaman saudara, sampai Anda mengenal siapa sebenarnya sang kasih itu. Saudara, Tuhan adalah kasih. Kenal Dia, maka kita bisa menerima orang lain. Kita bisa membimbing mereka, menuntun mereka. Kalau saudara cuma fokus pada diri sendiri, gak akan pernah, gak akan bisa. Ingat, fokus kita bukan pada diri sendiri atau denominasi atau gereja kita atau orang lain. Fokus kita hanya satu, yaitu kepada Tuhan sendiri. Yang terakhir, yang keempat, bicara tentang misi.
Nah saudara, dikatakan di sini 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang, ayat 20-nya, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Terakhir, Rasul Paulus mendesak karena misinya yang jelas. Jelas misinya. Misinya adalah begini. Dia adalah duta Kristus untuk memperdamaikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Gereja ada bukan untuk tanding-tandingan yang lebih bagus dengan yang lain, lebih banyak dari yang lain. Gereja ada adalah untuk panggilan yang paling esensi, untuk jiwa-jiwa. Saya kadang-kala ngajar dengan anak-anak muda atau orang-orang yang saya ajari. Saya bilang begini, kamu pernah dengar nggak denyut jantungnya Tuhan? Itu bunyinya nggak seperti kita, duk duk tak duk duk tak tak duk duk gitu kan? Enggak. Bunyinya dia cuma itu, jiwa, 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 jiwa. Setiap denyut jantung Tuhan itu selalu bunyinya jiwa-jiwa. Nah masalahnya kalau kita ikut Tuhan terus gak pernah cinta jiwa-jiwa, itu salah kayaknya kita ikut siapa. Halo? Makanya saya kalau lihat orang itu cinta jiwa-jiwa, saya langsung bilang begini, ini pasti dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Kok wajahnya langsung berubah? Iya kan? Saudara pasti cinta jiwa-jiwa lah, ya kan? Suami, istri, anak itu kan jiwa-jiwa. Amin. Tapi jangan cuma berhenti di keluarga dong. Yang lain kita praktek. Makanya waktu gereja bikin acara untuk pergi misi, untuk bantu orang-orang di mana aja, daerah Kumuka atau mungkin pergi ke penjara, ikutlah sesekali. Kalau masih bisa atur schedule, ikutlah. Lihat bagaimana cara mulai peduli dengan jiwa-jiwa. Amin. Jangan bilang nggak bisa Pak, saya cuma fokus satu, saya cuma melayani musik, selain itu nggak bisa. Saudara saya mau beritahu, nggak nodong sih. Kalau saudara nggak bertanggung jawab, Tuhan ambil itu habis kau. Iya kan? Langsung wajahnya berubah ini. Wah main todongin dari depan mimbar ya. Nah, saudara saya satu slide. The world does not understand theology or dogma, but it understand love and sympathy. Dunia gak butuh kamu pintar dengan khotbah, bahasa Ibrani, Yunani keluarkan ya kan. Atau mulai pendalaman Alkitab dengan jurus apa. Mereka cuma butuh begini, do you love us? Kamu mengasihi kami enggak? Karena kasih itu gak hanya dari perkataan, tapi perbuatan. Makanya Yesus memilih untuk datang ke dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya besar bagi setiap kita. Saudara, my last slide. Kalau kita mau belajar hari ini, next yang terakhir. Apa yang kita belajar hari ini? Judul tema saya, palm, tangan ya kan. Hidup ini ada di tangan Tuhan ya kan. Perspektif, accountability, love, and mission. Kalau saudara mau supaya kehidupan saudara benar-benar berdampak, yuk kita punya perspektif yang benar. Kita mengerti tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam setiap kita. Kita mengerti apa itu kasih. Kita mengerti misi Tuhan yang ditaruh dalam setiap kita. Saya undang para pemain musik. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita pejamkan mata sejenak. Pertanyaan saya pagi hari ini. Apakah Yesus benar-benar ada di dalam hati setiap kita? Apakah Yesus benar-benar menjadi kendali dalam setiap kehidupan kita?
Kalau Yesus benar-benar Raja yang bertata dalam setiap kehidupan kita, seharusnya dalam perjalanan demi perjalanan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Orang-orang yang mengucap syukur, orang-orang yang tahu bahwa dia fokus kepada yang kekal. Tapi waktu komplain, sakit hati, kita pupuk, kita jaga luar biasa. Orang-orang demikian, orang-orang yang tidak mengerti tujuan hidup mereka. Hari ini Tuhan mengajak lewat firman-Nya, ayo kembali, sadar ada kuasa yang besar yang di dalam setiap kita.